Udah selesai nih. Ayolah, gas, balik rumah. Oke, yuklah. Langsung pulang aja apa nongkrong dulu nih? Langsung aja aku, capek banget soalnya. Oke lah, aku langsung pulang aja. Iya, jangan lupa besok gas ke pantai, Jar. Iya, santuy, gak bakal lupa aku. Oke, jangan lupa juga persiapan. Ntar jangan bangun kesiangan. Santai, Bre. Udah gue persiapin semuanya. Gue udah setel alarm biar bisa bangun pagi besok. Oke, siap deh. Ya udah, yuk langsung pulang lah. Oke lah, yuk pulang. Bentar. Besok tuh bawa apa aja ya? Gimana sih? Besok tuh kan ke pantai. Ya bawa alat mandi sama baju renang lah. Walah, iya paham. Terus berangkatnya gimana? Ya, seperti biasa lah, pakai mobil kamu. Hehe. Yalah, hari-hari aku terus nih yang kena. Ya mau gimana lagi? Kan yang punya mobil cuma kamu. Iya deh. Tapi bensin yang nanggung kamu, oke? Ya jangan aku semua lah. 50-50 lah, Am. Kan perjalanan jauh. Keluarnya banyak nanti kalau buat bensin. Ya kan aku udah bagian yang mobilnya. Sekarang gantian kamu yang bensin. Udah 50-50 itu. Ya udah, aku deal aja. Yang penting sampai pantai lah. Oke, deal juga. Ya udah, aku balik dulu. Iya yuk, aku juga mau balik sekalian. Gimana nih? Jadi nggak ke pantai? Ya elunya yang lama, Jar. Dari mana aja lu? Hehe, ya sorry, tadi ketiduran Am, gak nyala alarmku. Alah, kamu kebiasaan. Janjimu janji palsu, Jar. Ya udah sih, gue kan udah minta maaf juga. Yuk, jadi nggak nih berangkat? Iya, jadi ini. Nunggu kamu yang lama. Hehe, iya yuk, udah aku bawain jajan, santai aja. Iya, udah ayo jalan. Oke, gas. Bentar deh Am, kok mobilmu berisik banget? Ya namanya juga mobil mesin diesel, Jar. Emang berisik. Haha, iya berisik nih, mana mesinnya getar sampai sini lagi. Kok bisa ya getarannya sampai sini? Padahal kan mesinnya jauh di depan. Kenapa tuh Am? Ya mungkin kan ini mobilnya mesin diesel. Jadi getarannya rada kenceng gitu sampai pada kita lah. Ya, maksudku tuh kenapa bisa sampai kita? Kan yang bergetar itu mesinnya. Kenapa kita juga merasakan? Gitu loh. Udah, ya aku lagi fokus nyetir nih. Ntar aja bahas itu. Sekarang lah, kan aku juga penasaran. Ayo, jelasin. Ntar aja pas di pantai aku jelasin. Dih, ya udahlah. Ntar di pantai jelasin nih. Kepo aku soalnya. Iya deh, aman. Aku fokus nyetir dulu, Jo. Gimana? Nanti katanya mau jelasin soal mesin mobilmu itu. Iya, mulai dari mana nih? Ya dari awal lah. Kenapa bisa getaran dari mobil itu bisa sampai pada kita? Nah, jadi gini, setahu aku, mesin dari mobilku itu menghasilkan yang namanya getaran. Nah, saat getaran itu terlalu keras, maka akan merambat pada kita. Nah, rambatan itu disebut dengan gelombang. Itulah yang menyebabkan getaran mesin sampai pada kita. Getaran itu adalah sumber dari suara, Jar. Jadi, mesin mobil itu berisik diakibatkan dari sumbernya, yaitu getaran. Nah, hasil dari getaran itu disebut dengan bunyi. Bunyi itu adalah hasil dari energi gelombang yang sampai pada telinga kita, yang sumbernya adalah getaran. Jadi gini deh, simpelnya mesin mobilku itu menghasilkan getaran. Halo kalian semua, aku akan bertanya kepada kalian nih. Nah, dari banyaknya frekuensi bunyi, yang mana yang bisa manusia dengar? Nah, jika kalian tahu, jangan lupa ngasih tahu teman sebangku kalian ya. Nah, getaran itu adalah sumber dari bunyi. Nah, getaran itu bisa merambat, Jar. Getaran yang merambat itu membawa energi. Nah, proses rambatan itu disebut dengan gelombang.
Nah, gelombang tadi yang membawa energi akan merambat melewati media zat padat maupun zat udara sampai pada telinga kita. Nah, kalau istilahnya, getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan maksudnya adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai kesetimbangan. Halo lagi kalian semua. Nah, di sini aku akan bertanya lagi nih, perhatikan ya. Nah, bagaimana sih urutan suara itu bisa sampai pada telinga kita? Kalau kalian tahu, jangan lupa ditulis ya. Nah, contoh dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu gitar yang senornya dipetik atau ayunan anak-anak. Kalau istilah dari gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Gitu, Jar. Nah, medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya tali, selingki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Energi gelombang air laut sangat terasa bila kita berdiri di tepi pantai. Nah, energi itu berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Itu tadi contoh dari gelombang, Jar. Nah, berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, Jar. Satu, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang bunyi. Nah, yang kedua adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Nah, gelombang yang merambat itu akan sampai pada telinga kita dalam bentuk bunyi, gitu, Cer. Itulah mengapa kita bisa mendengarkan suara mesin yang berisik itu dan merasakan getaran dari mesin mobilku itu, Cer. Halo kalian, ketemu lagi nih. Aku akan bertanya lagi ya. Bagaimana sih terjadinya proses bunyi sampai ke telinga kita? Jelaskan menurut pendapatmu ya. Gak bingung, Jar, jelasinnya. Mending kita tanya Androbot aja deh gimana. Androbot? Siapa tuh? Nah, Androbot, bantuin jelasin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Androbot. Nah, di sini saya akan membantu Niam dengan Fajar mengenai penjelasan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua. Ada gambar gitar yang sedang dimainkan di samping. Tanpa ada getaran yang terjadi pada senar gitar. Nah, saat senar gitar dipetik satu sama lain, maka akan menimbulkan bunyi dari sumbernya, yaitu getaran pada senar gitar. Nah, bukan hanya senar pada gitar saja yang bisa membuat getaran. Jam yang dialunkan pada gambar di samping juga termasuk contoh dari getaran. Hal tersebut karena gerakan bolak-balik yang dilakukan jam tersebut sejajar pada titik setimbang. Nah, itu tadi beberapa contoh sederhana mengenai getaran. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep dari getaran. Nah, bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan bandul yang ditali dan gerakannya adalah bolak-balik dari titik kanan ke titik kiri. Bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah, gerakan bolak-balik tersebut disebut dengan getaran. Bisa dilihat getaran adalah gerakan bolak-balik pada titik setimbang. Kalau bahasa sederhananya adalah getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Nah, titik setimbang yang dimaksud adalah yang di tengah, sedangkan gerakannya adalah ke kiri dan ke kanan. Nah, selain dari gerakan ayunan benda di samping, juga bisa dicontohkan oleh pegas yang bolak-balik. Nah, pegas yang bolak-balik tersebut bisa dikatakan juga dengan nama getaran. Nah, gerakan pegas tadi dinamakan getaran karena gerakannya bolak-balik dari sekitar titik setimbang, gitu ya teman-teman. Nah, cara menghitung getaran adalah jika tali pada benda tersebut pada titik setimbang dan ditarik ke kiri, dan kemudian dilepaskan sampai ke kanan dan kembali lagi ke kiri, maka dikatakan satu getaran. Bisa dilihat pada video di samping, tali tersebut melakukan getaran sebanyak 4 kali karena
bolak-balik dari titik kiri menuju kanan dan kembali ke kiri lagi, itu dikatakan satu getaran. Nah, untuk mempermudah teman-teman memahami materi ini, saya akan mengasih bantuan, yaitu berupa huruf pada titik-titik tertentu. Contohnya, pada titik setimbang kita beri huruf B, dan pada titik yang di kiri kita beri huruf A, dan pada titik yang di kanan kita beri huruf C. Nah, satu getaran bila dimulai dari titik kiri akan menjadi yaitu A, B, C, B, A. Maka tali pada benda tersebut akan kembali ke A lagi dan dimulai dari A dan akan kembali ke A lagi. Nah, jika dimulainya dari kanan yaitu titik C, maka akan menjadi C, B, A, B, C. Kembali ke C lagi karena dimulainya dari titik C. Gitu ya teman-teman, itu dinamakan dengan satu getaran. Nah, jika benda yang berayun itu dari titik A, B, sampai C saja, maka dikatakan setengah getaran. Atau dari C, B, hingga A, itu dinamakan dengan setengah getaran. Nah, apabila ayunan pada benda tersebut hanya dari A sampai B, atau C dari C sampai B, maka dikatakan seperempat getaran. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengukur jarak pada getaran. Nah, jarak pada getaran itu disebut dengan amplitudo, atau pada istilah lain adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang, yaitu dari B ke A, atau jarak dari B ke C, karena titik setimbangnya adalah B dan titik terjauhnya adalah A dan C. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, saat merambat, gelombang akan membawa energi. Jadi, gelombang itu bisa membawa energi saat merambat. Di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai pembagian gelombang berdasarkan media rambatannya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan perantara pada saat merambat. Perantara tersebut bisa berupa zat udara, zat padat, dan zat cair. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media dalam membantu perambatannya. Seperti contoh, gelombang cahaya yang tidak membutuhkan media dalam melakukan perambatan. Masuk pada gelombang mekanik. Gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu pada tali di samping, arah dari rambatannya pada tali searah dengan sumber gelombang itu. Jadi, itu contoh gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu pada tali di samping, arah dari rambatannya pada tali searah dengan sumber gelombang itu. Jadi, itu contoh gelombang transversal. Nah, pada gelombang transversal bisa kita contohkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar gelombang transversal di samping, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi, dari A, B, C, D, E baru bisa dikatakan dengan satu gelombang transversal. Apabila hanya satu bukit, maka akan dikatakan setengah gelombang atau lambda. Dan apabila hanya satu lembah, maka akan dikatakan sebagai setengah gelombang atau setengah dengan lambda. Gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Bisa dicontohkan pada gelombang bunyi yang memiliki arah sejajar dengan rapatannya. Nah, di sini saya akan memberikan visualisasi pada gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar selingki, yang mana jika selingki dimainkan, maka akan menciptakan sebuah gerakan yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Pada gelombang longitudinal bisa dikatakan satu gelombang apabila memiliki satu rapatan dan satu renggangan.
Apabila hanya satu rapatan, maka dikatakan sebagai setengah lambda. Dan apabila hanya satu renggangan, maka akan dikatakan sebagai setengah lambda. Nah, berikut saya akan membuat gambaran agar kalian lebih memahami dari tentang gelombang. Contohnya pada berikut, yaitu pada gambar di samping, yang merupakan sebuah bass yang dipukul dan menghasilkan sebuah suara. Nah, suara itu atau bunyi itu disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, gelombang itu berasal dari sumber bunyi, yaitu sebuah bass yang dipukul, yang menuju ke arah telinga sehingga kita bisa mendengar suatu bunyi. Nah, selanjutnya yaitu contoh mengenai gelombang transversal. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping ada sebuah tali yang diayunkan ke bawah dan ke atas. Pada tali tersebut, saat diayunkan akan membuat sebuah bukit dan juga lembah, yang mana hasil dari ayunan tangan. Nah, ayunan tali tersebut bisa dijadikan sebuah contoh pada gelombang transversal, yaitu kalau ada satu bukit dan juga satu lembah, maka bisa dikatakan sebuah gelombang transversal. Nah, itu tadi contoh bentuk sederhana dari bentuk gelombang transversal. Yang kedua adalah contoh bentuk dari gelombang longitudinal. Contoh dari bentuk gelombang longitudinal bisa dilihat dari selingki yang diayunkan oleh tangan tersebut. Nah, dari ayunan tangan tersebut bisa dilihat selingki bisa membentuk sebuah rapatan dan renggangan. Nah, dari penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa satu rapatan dan satu renggangan akan membuat sebuah bentuk gelombang longitudinal. Nah, dari penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa satu rapatan dan satu renggangan akan membuat sebuah bentuk gelombang longitudinal. Tapi syaratnya harus ada satu gelombang yang terpecah menjadi satu rapatan dan juga satu renggangan. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jika ada bunyi, maka pasti ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, gitar yang dipetik, drum yang dipukul, atau seruling yang ditiup. Nah, bunyi juga dapat merambat pada media perantara. Di antaranya adalah zat padat, zat gas, dan zat cair. Contoh dari media zat padat adalah ketika kita mendengar suara detak jantung dari stetoskop. Dan contoh dari media gas adalah ketika kita mendengar suara teman kita atau mendengar bel dari lonceng. Dan yang terakhir adalah suara dari media zat cair adalah ketika kita mendengar suara dari air. Nah, ada sedikit info juga. Bunyi paling cepat merambat pada benda padat karena partikel-partikel pada benda padat jaraknya lebih berdekatan sehingga bunyi akan lebih dapat merambat. Nah, dari berdasarkan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan juga ultrasonik. Pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz dan hanya bisa didengar oleh beberapa hewan saja. Contohnya jerapah, anjing, dan gajah. Nah, yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini adalah bunyi yang biasa didengarkan oleh manusia. Nah, yang terakhir yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Dan hanya ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan bunyi ini. Contohnya, kelelawar, lumba-lumba, dan juga paus. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari Androbot. Semoga kalian paham dan rajin belajar ya. Ya, itu saja teman-teman penjelasan dari saya, Androbot. Terima kasih semuanya ya, dan semangat belajar. Gimana, Jar? Kamu paham kan sekarang? Oh, jadi gitu, Am. Iya, paham aku sekarang. Thank you, Androbot, udah jelasin. Thank you, Androbot. Gak paham kan? Ya udah, ayo renang dah. Udah gatel banget nih gue. Hehe, oke, let's go.